Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 1A Kebidanan Universitas Pelatihan. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Jadi, menstruasi adalah perubahan secara periodik atau siklik dari uterus disertai pelepasan dinding rahim atau endometrium terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi biasanya terjadi selama 11 sampai dengan menopause, sekitaran 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Selanjutnya ada tahapan siklus menstruasi. Pertama, ada fase menstruasi. Apabila sel telur yang di dalam rahim tidak dibuahi, maka akan menyebabkan menstruasi. Karena kehamilan belum terjadi, kadar hormon estrogen dan progesteron akan menurun. Kedua, fase folikuler. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berakhir pada saat fase ovulasi. Fase ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel FSH. Yang ketiga ada fase ovulasi. Saat ovarium melepaskan sel telur yang matang, sel telur berjalan menuruni tubul falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Yang keempat ada fase luteal. Setelah folikel melepas sel telur, ia berubah menjadi corpus luteum. Struktur ini melepaskan hormon terutama progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon akan membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada siklus menstruasi. Pertama, bleeding fase. Sistem pertahanan tubuh lemah, kulit menjadi kering, suhu tubuh rendah. Yang kedua ada follicular fase, yaitu metabolisme tinggi, kulit ada di tingkat optimal penyerapan, energi, mood positif, menikmati. Ketiga ada ovulatory fase, yaitu ada kulit dalam kondisi yang paling bagus, suhu tubuh tinggi, nafsu makan meningkat, energi sedikit, menarik diri dari sosial. Yang keempat ada luteal fase, yaitu mudah depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, nafsu makan, cepat lelah, suhu tubuh meningkat. Selanjutnya ada gangguan head dan siklusnya. Pertama, kelainan dalam banyaknya darah dan lemahnya perdarahan pada head, yaitu hipomenorrhagia, terjadi perdarahan head yang lebih banyak dari normal lebih dari 8 hari. Ada hipomenorrhagia, perdarahan head yang lebih pendek dari biasanya. Yang kedua ada kelainan siklus. Di kelainan siklus ini terjadi polimenorrhagia, di mana siklus haid lebih pendek dari 21 hari disebabkan oleh gangguan hormonal, gangguan ovulasi, masa luteal menjadi lebih pendek. Kedua, oligamenorrhea, siklus haid lebih dari 35 hari. Ketiga, amenorrhea, tidak adanya haid sedikitnya 3 bulan berturut-turut, dibagi antara amenorrhea primer dan sekunder. 3. Perdarahan di luar haid. Terjadi meteorragia, di mana perdarahan yang lebih dalam masa antara 2 haid. Ada 2 jenis perdarahan, meteorragia dan menometeorragia, disebabkan oleh kelainan organik pada alat genetikal dan kelainan fungsional. Keempat, gangguan lain yang ada hubungan dengan haid. Pertama, dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini merupakan rasa tidak enak dan nyeri di perut bawah sebelum dan selama haid dan sering kali timbul rasa mual. Kedua, premenstrual tension, keluhan yang timbul beberapa hari sebelum datangnya haid. Yang ketiga ada vigorous menstruation, terjadinya perdarahan ekstragenital dengan interval periodik yang sesuai dengan siklus haid. Yang keempat, reticulomegalis dan perdarahan ovulasi. Nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi. Kelima, mastalgia, rasa nyeri dan pembasahan mamam sebelum haid.